Terkuak korban sempat rekam detik-detik Agus lakukan pelecehan di kamar homestay. Terungkap bukti baru kasus-kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Korban yang mendapat perlakuan pelecehan ternyata sempat merekam perbuatan Agus di kamar homestay. Yakni kala Agus mulai mendekati korban hingga peristiwa pelecehan. Jadi di handphone itu berbentuk video tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara tetapi itu mode video, kata Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Dia memastikan video itu akan menjadi alat bukti untuk menguatkan pidana pelecehan seksual yang disangkakan ke Agus. Memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban, ujar Syarif. Selanjutnya, penyidik akan menggelar olah TKP sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti Kejati NTB. Insya Allah Rabu, karena untuk saat ini kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami, jelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Dalam kasus ini, Agus dijerat dengan pasal 6 CUU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal 300 juta rupiah. Perbandingan kronologi Agus vs korban. Agus mengaku dijebak sehingga dirinya berada di homestay bersama mahasiswi. Jadi pada intinya itu saya benar-benar kaget dan syok. Tiba-tiba dijadiin tersangka, ucapnya, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Awalnya, Agus meminta bantuan seorang perempuan untuk diantarkan ke kampus, namun Agus diturunkan di homestay. Saya ceritain setelah saya sampai homestay itu, dia yang bayar, dia yang buka pintu, terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya, lanjutnya. Pria yang tak memiliki kedua tangan itu tak berdaya dan datang lagi seorang perempuan ke kamar. Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia nelpon seseorang, di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan, karena ini kesana kemari saya dituduh, bebernya. Agus mengaku tak dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal namun dituding melakukan kekerasan seksual. Coba dipikirkan bagaimana saya melakukan kekerasan seksual sedangkan bapak ibu lihat sendiri, nggak punya tangan, didorong aja saya, atau jangan diantar saya, atau ditinggal aja saya, ungkapnya. Meski perempuan tersebut tak mengancamnya, Agus tak berani berteriak dan melakukan perlawanan. Nggak ada diancam sama perempuan secara fisik, saya diam saja selama di dalam homestay. Saya takut buat teriak karena sudah telanjang. Saya yang malu kalau saya teriak, pungkasnya. Direskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, mengatakan mahasiswi yang mengaku menjadi korban ruda paksa tak mengenal Agus. Mereka tak sengaja bertemu di teras Udayana, Mataram pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 lalu. Awalnya, Agus mengajak korban mengobrol dan tak sengaja melihat aksi mesum di taman. Korban kemudian menangis dan membongkar aibnya pernah berbuat asusila dengan lawan jenis. Pelaku menyampaikan kepada korban, "Kamu, korban, berdosa, kamu harus disucikan, kamu harus mandi, kalau tidak aibmu akan saya bongkar dan sampaikan kepada orang tuamu," tuturnya, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Dalam keadaan terancam, korban mengiyakan ajakan Agus pergi ke sebuah homestay di Mataram. Sampai kamar korban tetap menolak. Lagi-lagi pelaku mengancam akan membuka aib korban, lanjutnya. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam.
Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Terungkap bukti baru kasus-kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung. Korban yang mendapat perlakuan pelecehan ternyata sempat merekam perbuatan Agus di kamar homestay. Yakni kala Agus mulai mendekati korban hingga peristiwa pelecehan. Jadi di handphone itu berbentuk video tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya yang nampak hanya suara tetapi itu mode video. Dikata di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat, 6 Desember 2024. Dia memastikan video itu akan menjadi alat bukti untuk menguatkan pidana pelecehan seksual yang disangkakan ke Agus. Memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban, ujar Syarif. Selanjutnya, penyidik akan menggelar olah TKP sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti Kejati NTB. Dalam kasus ini, Agus dijerat dengan pasal 6 CUU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp300 juta.